Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih, Kemudian Bapak. dosa wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali rasanya bisa bersua kembali dengan Anda di dalam salah satu program kesayangan kita bersama, program live interaktif konsultasi Islam. Bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu dosen di STDI Imam Syafi'i Jember. Dan insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menemani kebersamaan Anda dan kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga tidak lupa kami mengundang Anda semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Dan Alhamdulillah sore hari ini telah bersama kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bagaimana kabar antum sore hari ini? Alhamdulillah Khair. Alhamdulillah. Insyaallah selama kurang lebih 1 jam ke depan Ustadz kita akan menemani pemirsa sambil ngabuburit Ustadz ya, menunggu waktu berbuka puasa insyaallah. Barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. A'azanallahu wa iyyakum. Ada hadis yang sangat menarik dari seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Kabsyah. Ini kunyah, tapi terkenal dengan kunyah ini. Ummu Kabsyah suatu ketika minta izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperang bersama beliau. Ini seorang wanita izin untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, jangan." Maka Ummu Kabsyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, inni udawi al-jarih." Wahai Rasulullah, aku bisa mengobati orang yang sedang sakit. Wa aqumu 'alal marid. Aku juga bisa merawat orang yang sedang sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, "Ijlisi. Duduklah kamu di rumahmu. Jangan berperang. Jangan keluar untuk ikut berperang bersamaku." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan, "La yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaghzu bimra'atin." Jangan sampai nanti orang-orang mengatakan bahwa Muhammad itu berperang dengan seorang wanita. Maksudnya membawa wanita dalam peperangan. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, dalam cuplikan hadis ini ada beberapa pelajaran berharga.
Pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan tersebut membahayakan diri mereka, mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka. Lihatlah bagaimana ini seorang wanita, dan dengan tanpa beban meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad di jalan Allah, yang tentunya dalam jihad tersebut dia akan menerima risiko dibunuh. Dia juga akan menerima risiko mungkin ditawan oleh orang kalau misalnya pasukan Rasulullah SAW kalah, tapi tetap ingin berperang, ingin berjihad. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengatakan jangan, sahabat ini masih ingin agar permintaannya disetujui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menyebutkan alasan, aku bisa misalnya merawat orang yang sakit, ya, orang yang terluka, bisa aku obati. Tapi Rasulullah SAW tetap tidak mengizinkannya. Ini pelajaran yang pertama, ya, bahwa para sahabat itu sangat semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan mengorbankan jiwa raga mereka. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa sesuatu yang kelihatannya baik belum tentu benar-benar baik. Coba bayangkan jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Sahabat wanita ini ingin melakukan jihad fisabilillah dengan membantu kaum muslimin di medan pertempuran. Dan jihad itu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya sesuatu yang sangat luar biasa kebaikannya. Tapi ternyata itu tidak diinginkan oleh syariat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan hal ini. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seperti ini perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat wanita ini untuk tetap diam di rumahnya saja. Maka jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, dalam masalah agama jangan hanya mendasari amalan hanya dengan logika saja. Walaupun di logika kita itu sesuatu yang sangat luar biasa baiknya, kalau sudah ada dalil syariat yang melarangnya, sudah berhenti. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya ada sesuatu yang di mata kita, ya, di dalam logika kita seharusnya tidak seperti itu, tapi ternyata syariat menganjurkannya, ya sudah, sami'na wa ta'na. Harusnya jargon kita seperti itu. Kita dengar, kita taat. Kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Inilah jalan keselamatan. Dengan ini kita akan jauh dari penyimpangan, kita akan jauh dari kesesatan. Dan tentunya ya, kita harus fahami apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi SAW. Begitu pula para ulama salaf. Kemudian ada pelajaran yang ketiga yang juga sangat penting di sini, bahwa pandangan manusia kepada kita itu harus kita jaga. Jangan sampai ada dari kita yang mengatakan, sudahlah, kita tidak usah berpikir, tidak usah memikirkan omongan orang. Akhirnya dia melakukan apapun
yang penting niatnya baik, yang penting tidak berdosa. Dia tidak memikirkan pandangan masyarakat, pandangan orang-orang. Ini juga sesuatu yang kebablasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaghzu bimra'ah. Jangan sampai nanti orang-orang mengatakan bahwa Muhammad itu sampai membawa wanita untuk berperang, berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini khawatir akan ada kata-kata yang tidak baik dari orang-orang, yang nantinya hal tersebut akan mengganggu dakwah. Makanya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita tetap harus memperhatikan perkataan manusia. Jangan sampai manusia itu melihat agama Islam tidak baik gara-gara kita, gara-gara perilaku kita. Beda kalau kita sudah melakukannya dengan sebaik mungkin, ya. Kita berusaha untuk menjaga keagungan Islam, kemuliaan Islam, keindahan Islam, tapi mereka masih mencela kita, itu lain. Ya, yang kita bahas di sini, di sana ada hal-hal yang sebenarnya seseorang ketika melakukannya bisa jadi dia niatnya baik dan bisa jadi perbuatannya tidak berdosa. Tapi perbuatan itu menjadikan orang-orang menyangka dia orang yang tidak baik. Ya, misalnya, ya ada orang yang membawa istrinya pergi ke suatu tempat, dan di tempat tersebut tempat yang remang-remang. Akhirnya ada orang jalan. Orang ini kenal sama orang tersebut. Ini kalau dibiarkan dan dia melihat, bisa jadi ya orang ini mengira bahwa ini melakukan sesuatu yang tidak baik. Padahal sebenarnya itu istrinya. Dan apa yang dilakukan boleh-boleh saja. Tapi yang seperti ini tetap ya harus kita jaga diri kita, jangan sampai terlihat seperti itu. Kalau terlihat ya kita langsung memberitahukan, menginformasikan hal tersebut kepada orang ini, bahwa yang bersama kita itu istri kita. Bisa jadi kita sedang bersama anak perempuan kita yang sudah dewasa. Kalau kita berduaan di jalan, di tempat yang remang-remang, bisa jadi ada orang-orang yang suudzon kepada kita. Maka kita harus hindari hal-hal yang seperti ini. Rasulullah SAW dahulu pernah bersama Safiyah, jalan bersama, dilihat oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, dua orang melihat Rasulullah SAW bersama Safiyah berjalan di waktu malam. Akhirnya mereka berdua tahu kalau itu Rasulullah SAW, dan Rasulullah memberhentikan mereka. Ala rislikuma, ya berhenti dulu kalian. Innaha Safiyah, sesungguhnya perempuan yang bersamaku ini adalah Safiyah. Maka mereka heran, wahai Rasulullah SAW, kita tahu engkau Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan jawaban, aku takut nantinya syaitan akan memberikan persangka buruk, memasukkan prasangka buruk ke hati-hati kalian. Ya ini, ya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ya termasuk di antara pelajaran yang sangat berharga dari hadis ini. Ya, 3 pelajaran berharga, mudah-mudahan ya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita dan bisa mendapatkan kebaikan yang besar dari hadis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran atas untayan nasihat pembuka yang telah disampaikan. Masya Allah, pemirsa, semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dari nasihat yang telah beliau sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, tidak lupa kita sapa terlebih dahulu para pendengar pada sore hari ini yang sedang menyimak live interaktif kita melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio MDFM Probolinggo,
ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwasanya live interaktif selama bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini akan dimulai dari hari Ahad sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Barakallahu fikum. Dan pemirsa, kita masuk kepada pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Rici Budi Santoso. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana dengan zat atau makanan yang tidak sengaja masuk ke dalam tenggorokan, dan itu tadi bekas dari makan sahur yang masih tertinggal di dalam mulut? Jazakumullah khairan. Ya, jemaah sekalian rahimanirrahimkumullah. Makan dan minum ya ketika tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Ini makan ya, benar-benar makan, benar-benar minum. Bukan hanya sisa makanan. Itu kalau tidak disengaja, ya mungkin lupa, ya makan. Kemudian sudah selesai, ya satu piring habis, sudah minum juga, baru ingat kalau hari itu dia puasa. Ini tidak membatalkan puasanya dia. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang lupa akhirnya dia makan atau minum, ya, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan, fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Sesungguhnya yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum kepada dia. Ya, apalagi sisa makanan yang sangat kecil seperti itu. Ya, tentunya orang tersebut tidak sengaja untuk memasukkannya. Dalam pertanyaan sudah dijelaskan seperti itu clear, ya. Sehingga insya Allah yang seperti itu tidak membatalkan puasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan alhamdulillah pemirsa, sore hari ini telah terhubung bersama kita. Ada penelpon pertama, Pak Tolha di Trenggalek. Baik, Fatwa TV ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Tolha pertanyaannya. Nah, begini Ustaz, saya sudah tua, umur saya sudah 80 tahun Ustaz. Saya merasa dosa saya itu seluas langit dan bumi. Merasa begitu. Kemudian harta saya punya rumah, dari rumah pembelian tanahnya itu saya selalu menggunakan sedikit saya ceritakan. Saya beli rumah, saya pinjam, membangun rumah ukuran kecil itu 5x8. Belinya pinjam di koperasi. Kemudian saya membangun, pinjam lagi. Kemudian bangun yang sebelahnya ukuran 8x8 kurang lebihnya. Saya juga begitu, pinjam. Nah, itu kan saya penuh dosa, penuh apa ya, itu seperti itu saya itu. Nah, cara membersihkan dosa saya yang selain itu yang merasa sepenuh langit dan bumi itu bagaimana membersihkannya supaya bersih itu diterima oleh Allah. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, jemaah sekalian rahimanirrahimullah, yang ditanyakan tentang hutang. Ya. Bagaimana ya orang yang telah membangun rumah dengan hutang, membangun di sampingnya lagi rumah lagi dengan hutang, membeli tanahnya juga dengan hutang, ya. Bagaimana seseorang membersihkan dosanya apabila ini ya merupakan tindakan dosa. Jemaah sekalian rahimanirrahmatullah, hutang
itu berhubungan dengan hak manusia. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki keadaan kita, maka kita harus selesaikan urusan kita dengan manusia tersebut. Kalau memang ya kita tidak mampu untuk membayar hutang dari pekerjaan kita, ya segera selesaikan hutang itu dengan aset kita. Selesaikan dengan aset kita. Yang kita punyai apa? Maka jual. Kecuali yang benar-benar darurat. Seperti rumah yang kita tinggali, itu darurat. Tapi kalau misalnya tadi disebutkan sudah ada rumah 5x8, walaupun kecil ya, tapi itu cukup untuk tinggal dan hidup. Tapi yang tadi ya ada tanah 8x8. Iya tadi 8x8 nih. 5x8 kalau tidak salah. Yang kedua. Oh iya, nah. Yang kedua, ya beli lagi 8x8 meter kalau nggak salah tadi di pertanyaan. Ya ini sesuatu yang ya kalau kita lihat dari pertanyaan ini bukan sesuatu yang darurat. Maka ya coba ini dijual. Dan hasil dari penjualan itu digunakan untuk menutup hutang. Karena kita berhutang, kita harus kembalikan. Kecuali kalau orangnya merelakannya. Kalau orangnya merelakannya ya kita gugur ya tanggungan untuk mengembalikan hutang itu. Tapi biasanya orang tidak demikian. Biasanya orang tetap akan menunggu orang yang berhutang untuk mengembalikan hutangnya. Sudah jual aset yang bisa kita jual, yang tidak darurat. Kemudian kita gunakan untuk menutup hutang kita. Yang tersisa, hutang yang tersisa, ya kita berusaha untuk bekerja. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk menutup hutangnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dia untuk menutup hutang tersebut. Ya, berusaha sebisa mungkin walaupun usia sudah tua. Atau minta bantuan kepada anak-anak. Ya untuk sedikit demi sedikit menutup hutang tersebut. Karena jemaah sekalian rahimanirrahmakumullah, masalah hutang bukan masalah yang sederhana. Masalah hutang bukan masalah yang sederhana. Disebutkan di dalam sebuah hadis ya bahwa orang yang punya hutang itu arwahnya berada di antara langit dan bumi. Tidak diselesaikan urusannya kecuali setelah hutangnya diselesaikan. Urusan arwahnya tidak diselesaikan kecuali setelah urusan hutangnya diselesaikan. Dan jemaah sekalian rahimanirrahmakumullah, biasanya kita itu lebih semangat untuk menyelesaikan hutang kita daripada ahli waris kita. Kalau kita saja tidak semangat menyelesaikan hutang kita, bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan ahli waris? Saya sendiri punya kerabat jemaah sekalian rahimanirrahmakumullah. Punya hutang sampai MM-an. Aset dia sebenarnya lebih dari hutangnya. Iya, aset dia mungkin lebih 1M daripada hutang. Tapi dia tidak punya semangat untuk menutup hutangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dia mati meninggalkan harta banyak. Kerabat yang ditinggalkan tidak memikirkan bagaimana mereka bisa menutup hutangnya. Tidak. Yang dipikirkan bagaimana mereka bisa bagi itu. Ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan bagian warisannya. Adapun hutang dengan orang lain itu bukan urusan mereka. Sampai setahun lebih masih seperti itu dan tidak tahu sampai kapan urusan hutangnya bisa selesai. Padahal
ya urusan dari dia tidak akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah urusannya diselesaikan, urusan hutangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikabari oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang mayit yang baru saja dilunasi hutangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, "Al-an baradat jildatuhu." Sekarang kulitnya menjadi dingin. Subhanallah, berarti sebelumnya panas. Berarti sebelumnya dia mengalami siksaan. Dan akhirnya siksaan tersebut dihentikan dan kulitnya menjadi dingin kembali setelah dilunasi hutang. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah hutang piutang. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz, Masya Allah atas jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan Pak Tolha di Trenggalek tadi. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya dan juga memberikan manfaat bagi kita semua insya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali telah terhubung bersama kita alhamdulillah sore hari ini. Ada Ibu Mistiati, Masya Allah, di Jambi. Naam, barakallahu fiik. Ya, Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, saya mau menanyakan soal puasa. Misalnya kita puasa, takutnya kalau di bulan Ramadan ini kita kalau takut halangan puasanya itu kan nggak full sebulan. Misalnya kita takut halangan, kita sampai KB itu hukumnya gimana? Baik, cukup Ibu. Itu, ya, silakan. Yang nomor 2 misalnya kita puasa menyaur kita puasa itu membayarnya puasa Senin Kemis itu hukumnya gimana? Boleh apa enggak? Baik, boleh diulangi Bu yang pertanyaan kedua? Misalnya kita punya hutang puasa, kalau dibayarnya dengan puasa Senin Kemis. Baik, cukup Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang pertama, apabila ada seorang wanita dia suntik KB untuk menghindari haidnya yang biasa terjadi setiap bulan di bulan Ramadan, sehingga dia bisa berpuasa full di bulan Ramadan. Apakah seperti ini dibolehkan? Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, apabila hal tersebut tidak membahayakan kesehatan dia, tidak mengancam jiwa dia, maka tidak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya hal yang seperti itu membahayakan diri dia, maka tidak boleh. Hanya saja, kalaupun kita katakan boleh, lebih afdalnya tidak dilakukan. Kenapa lebih afdalnya tidak dilakukan? Karena ya keadaan natural manusia itu ya seperti itu. Seorang wanita keadaan naturalnya itu akan datang bulan setiap bulannya. Maka jagalah sunnatullah itu sebagaimana adanya. Agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Yang lebih sesuai dengan fitrah, yang lurus, lebih sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang lebih afdal. Yang natural itulah yang lebih afdal. Tapi kalau misalnya dia ingin seperti itu, ya suntik KB biar tidak haid di bulan Ramadan, selama tidak membahayakan dia, maka tidak ada masalah
Wallahu ta'ala alam. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana apabila ada seorang wanita yang punya hutang puasa, kemudian dia ingin mengqadha puasanya tersebut di hari Senin dan Kamis, apakah dibolehkan? Jawabannya boleh-boleh saja. Kenapa demikian? Ya karena mengqadha puasa itu tidak harus segera. Mengqadha puasa bisa diakhirkan. Waktunya ya longgar. Jadi antara bulan Syawal sampai Sya'ban itu waktu yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengqadha puasa seseorang yang punya uzur. Apabila dia melewati batas ini dan dia tidak punya uzur, maka dia berdosa dan dia tetap wajib mengqadhanya di hari yang lain. Bahkan ada fatwa dari jumhur ulama dan fatwa dari sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan beberapa dari sahabat yang memfatwakan wajibnya kafarat. Tapi kalau dia punya uzur, maka ya dia longgar lagi. Ya intinya karena mengqadha puasa itu waktunya longgar, maka boleh saja seseorang menunggu hari Senin untuk mengqadha puasa Ramadannya. Kemudian nanti menunggu hari Kamis untuk mengqadha puasa Ramadannya. Dan saya sarankan untuk keluar dari khilaf para ulama atau keluar dari perbedaan pendapat para ulama, niatnya hanya niat qadha puasa saja. Walaupun puasanya di hari Senin, niatkan untuk mengqadha puasa Ramadan saja. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan kalau diniati dengan dua niat, maka jadi puasa sunnah. Ada yang mengatakan demikian. Ya sehingga ya untuk keluar dari perbedaan pendapat seperti ini, niatkan untuk mengqadha puasa Ramadan saja. Dan mudah-mudahan dengan kita memilih hari Senin, kita memilih hari Kamis, mudah-mudahan Allah juga mencatat ya pahala puasa di hari Senin dan Kamis. Ya, tapi niatnya tetap niat puasa qadha Ramadan saja. Ini yang lebih hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Taib, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali telah terhubung bersama kita sore hari ini. Penelpon ketiga ada Pak Kadan di Cianjur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Kadan pertanyaannya. Izin bertanya Pak Ustadz, saya ingin menanyakan tentang ada satu keyakinan di masyarakat bahwa kalau misalkan di bulan Ramadan ini ahli kubur yang disiksa itu katanya ditangguhkan, nanti setelah keluar dari Ramadan baru dituntaskan siksanya Ustadz, katanya begitu. Apakah itu ada dalilnya Ustadz? Kemudian boleh yang kedua. Baik, mungkin satu pertanyaan saja Pak Kadan untuk sore hari ini. Nah, syukur Barakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian rahimanallah, ya pertanyaannya tadi, apakah benar di bulan Ramadan ini siksa kubur ditangguhkan? Kemudian setelah Ramadan selesai, ya bagi orang-orang yang masih pantas untuk disiksa di kuburnya, maka siksanya diteruskan kembali. Wallahu ta'ala alam, ana tidak tahu dalil tentang itu. Dan pada asalnya ya sesuatu yang gaib, ya kita harus mendasarinya dengan dalil. Ya sehingga saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, saya tidak bisa menafikan, saya juga tidak bisa menetapkan. Yang jelas ya pada asalnya seseorang ketika disiksa, maka dia akan disiksa
terus sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disiksa terus, ada yang disiksa sampai batas waktu tertentu. Kita ya tidak tahu, ada pengecualian untuk bulan Ramadannya. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Tapi Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Dan perihal ini juga sebenarnya mungkin hampir masyarakat Indonesia percaya dengan keyakinan ini Ustaz. Termasuk Ana mungkin waktu kecil dulu sudah dicekokin istilahnya dengan keyakinan seperti ini Ustaz. Iya, bisa jadi di sana ada hadis, mungkin hadisnya lemah, atau perkataan seorang ulama yang mungkin menyebutkan dalil tapi tanpa ada sanadnya, ya, menyebutkan hadis tanpa sanad sehingga tersebar. Ya. Padahal dari sisi hadis mungkin tidak ada hadis yang sahih, karena kalau itu berdasarkan hadis yang sahih tentunya akan banyak dibicarakan oleh para ulama ahlul hadis dan menjadi sangat masyhur di kalangan ulama hadis, ya. Dan ternyata tidak demikian. Masya Allah. Nah, ya. Taib, alhamdulillah. Dan Ana juga mungkin termasuk yang baru tahu Ustaz, Masya Allah. Karena dulu keyakinannya jangan bertakbir terlebih dahulu kalau belum datang hari raya. Nanti ahli kuburnya nangis Ustaz. Subhanallah. Gitu. Katanya karena ya itu siksanya tadi ditangguhkan, kalau sudah dengar takbir, wah disiksa lagi gitu. Subhanallah. Masya Allah. Dan ternyata tidak ada hadis yang sahih yang mendasari. Saya tidak pernah mendengar hadis sahih yang menjelaskan tentang itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan Pak Kadan di Cianjur. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi Pak Kadan dan memberikan manfaat bagi kita semua insyaallah. Baik, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari Saudara Eko Waluyo. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan injeksi yang isinya vitamin? Apakah termasuk pembatal puasa? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, ya. Para ulama, ya, muasirin, para ulama kontemporer, mereka membagi suntikan menjadi dua. Ada suntikan yang bisa menggantikan fungsi makan dan minum. Ada suntikan yang tidak bisa menggantikan fungsi makan dan minum. Untuk suntikan yang bisa menggantikan fungsi makan dan minum, mereka mengkiaskannya kepada makan dan minum. Karena mereka mengatakan fungsi makan dan minum adalah untuk menjadikan badan itu kuat, untuk menjadikan badan itu bisa terus hidup. Dan misalnya ya, ada suntik infus. Orang kalau disuntik infus, maka walaupun dia tidak makan berhari-hari bahkan berbulan-bulan pun, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Berbeda dengan suntikan vitamin. Berbeda dengan suntikan obat. Maka kalau tidak didukung dengan suntikan infus yang bisa menggantikan untuk makan dan minum, maka ya suntikan tersebut tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Bahkan bisa jadi seseorang meninggal dengan suntikan vitamin saja atau dengan suntikan obat saja. Dia tetap butuh kepada suntikan infus yang bisa menjadi pengganti makan dan minum. Ya, intinya suntikan itu kita bagi menjadi dua. Apabila suntikan tersebut, suntikan yang bisa mengganti fungsi makan dan minum, maka hukumnya sama seperti makan dan minum. Yaitu ya seperti suntikan infus, sama juga dengan transfusi darah. Itu suntikan untuk memasukkan darah dari luar. Ini juga bisa seperti makan dan minum. Adapun yang lain, ya suntikan vitamin, suntikan obat, suntikan cairan, ini semuanya tidak disamakan hukumnya
dengan makan dan minum, karena itu semuanya laisat fi hukmil akli wasyurb. Tidak semakna dengan makan dan minum. Jadi yang semakna dengan makan dan minum itu yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau memasukkan sesuatu ke kerongkongan walaupun tidak bermanfaat untuk tubuh. Tapi kalau sudah memasukkan sesuatu ke kerongkongan, ya itu bisa jadi makan, bisa jadi minum. Atau yang kedua, ya memasukkan sesuatu ke tubuh yang fungsinya seperti makan dan minum. Ini dianggap membatalkan puasa. Adapun yang tidak seperti itu, ya maka tidak dianggap membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan Alhamdulillah pemirsa, sore hari ini kembali telah terhubung bersama kita ada Ummu Yodi di Pekanbaru Riau. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ummu Yodi pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin lanjutkan pertanyaan dari Nanggar WhatsApp di WhatsApp. Begini Ustaz, bagaimana cara melepaskan diri dari harta yang bukan hak kita? Misalnya, ketika kita mendapatkan gaji lebih dari yang seharusnya dan tidak bisa dikembalikan karena sudah diatur dalam sistem. Apakah boleh jika harta tersebut disedekahkan agar dapat berlepas diri dari harta tersebut? Atau apakah boleh disedekahkan kepada saudara atau kerabat yang kurang mampu? Atau sebaiknya disedekahkan untuk kepentingan umum saja? Mohon maaf Ummu Yodi, ini gaji yang lebih dari mendapatkan gaji yang lebih dari yang seharusnya. Ini sepertinya kayak PNS gitu Ustaz. Itu hadiah yang legal atau tidak legal? Walau alam Ustaz, cuma dia bilang gajinya lebih dari yang seharusnya gitu Ustaz. Baik. Ya. Ada Ustaz, itu aja. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kelebihan gaji apabila legal, ya misalnya karena dia melakukan lembur atau dia mendapatkan apresiasi karena pekerjaannya yang luar biasa, ya sehingga dia mendapatkan gaji lebih dari biasanya. Apabila ini memang legal, maka boleh dia terima, tidak perlu dia membersihkan gaji tersebut dari kotoran karena memang itu halal bagi dia, itu bukan kotoran. Apabila kelebihan gaji tersebut ilegal, mungkin ada korupsi bareng-bareng, misalnya, kalau dikembalikan tidak bisa, kalau ada yang mau mengembalikan malah nanti ketahuan semuanya. Kalau mengembalikan akan diancam oleh teman-temannya yang lain, ya, dan seterusnya. Ada mudarat yang lebih besar untuk mengembalikannya atau tidak bisa mengembalikannya, maka yang menjadi kewajiban adalah mengeluarkan harta tersebut dari tangan kita. Kita tidak boleh menggunakannya sama sekali. Baik menggunakan untuk sedekah, untuk kebaikan, ya untuk umrah, untuk haji, atau menggunakannya untuk ya yang lainnya. Yang menjadi kewajiban kita adalah melepaskan harta tersebut dari tangan kita. Ya kita salurkan. Misalnya ke lembaga-lembaga yang menerima atau mengumpulkan dana syubhat atau dana riba. Dengan seperti itu kita bisa terlepas dari harta yang haram tersebut. Kita tidak mendapatkan pahala sedekah ketika menyalurkannya ke lembaga yang mengumpulkan dana syubhat atau dana haram. Karena ya uang yang haram itu tidak bisa kita
gunakan untuk beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Ya, salurkan ke lembaga-lembaga yang menerima dana syubhat, dana haram, atau gunakan untuk membuat fasilitas umum. Ya, misalnya kaca, cermin yang di tikungan-tikungan itu fasilitas umum. Bisa digunakan dana syubhat seperti itu. Atau misalnya lampu penerangan jalan, atau perbaikan jalan, atau penggunaan lapangan untuk olahraga masyarakat, dan seterusnya. Ya, karena untuk fasilitas umum, maka insya Allah yang seperti itu dibolehkan. Atau misalnya pembuatan toilet umum, ini juga bisa digunakan ya sebagai tempat penyaluran dana syubhat atau dana haram yang tidak bisa dikembalikan lagi. Ya, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan dari saudara tadi. Masya Allah, semoga kita mendapatkan manfaat dari jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudara Taufik Susilo. Ustaz, mohon izin bertanya, apa hukumnya puasa tapi tidak pernah sahur? Jazakallahu khairan Ustaz. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa hukumnya puasa tapi tidak pernah sahur? Ya, puasanya sah. Karena sahur bukan rukun puasa. Sahur juga bukan syarat puasa. Sehingga kalau misalnya ada orang tidak sahur karena mungkin dia sulit untuk bangun di waktu sahur, tapi dia tetap punya niat puasa dan dia tetap melakukan ibadah puasa, ya tidak ada masalah. Hanya saja dia rugi. Dia rugi dengan keistimewaan ibadah sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena sesungguhnya ada keberkahan dalam sahur itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang melakukan ibadah sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena besarnya kebaikan sahur pernah mengatakan, "Tasahharu walau bijar'atin mimma." Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Walaupun hanya dengan seteguk air. Dapatkan keberkahan sahur itu dan dapatkan salawat dari Allah, salawat dari para malaikatnya dengan sahur walaupun hanya sedikit. Ya, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan dari saudara Taufik tadi. Semoga kita mendapatkan manfaat dan juga memahami jawaban yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Musyafaat Darini MA hafizahullahu ta'ala. Baik, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang telah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Muhammad Nur Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan ibu hamil yang meninggalkan puasa karena janin yang dikandungnya? Apakah nanti hanya membayar fidyah atau juga harus mengganti puasanya? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, jemaah sekalian rahimanurahmatullah, masalah ini adalah masalah yang sering kali diulang-ulang, ditanyakan di bulan Ramadan, karena memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, begitu pula di kalangan para asatidz ya di zaman ini. Ada yang mengatakan wajibnya fidyah saja, karena ini pendapat sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ada yang mengatakan wajib qada, dan ini pendapat mayoritas ulama.
hanya saja mereka berbeda pendapat apakah masih ada kewajiban membayar fidyah setelah wajib mengqadha puasanya. Khilafnya di situ, perbedaan pendapatnya di situ. A'immah arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dalam pendapat mu'tamadnya mereka katakan wajib qadha. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah setelah qadha ada kewajiban untuk membayar fidyah atau tidak. Ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini yang mengatakan wajib qadha. Adapun fidyah, maka ana memilih pendapat yang mengatakan tidak wajib. Kalau membayar fidyah ketika keadaannya dia khawatir kepada janinnya atau dia khawatir kepada bayi yang dia susui, maka itu lebih afdal. Tapi kalau tidak, maka bukan kewajiban. Karena di dalam Al-Quran disebutkan dengan sangat jelas, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan melakukan safar, maka ketika dia membatalkan puasanya atau tidak berpuasa, dia harus mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Tidak disebutkan di situ fidyah. Sama sekali tidak disebutkan fidyah. Baik fidyah untuk mengganti puasanya atau fidyah sebagai tambahan dari qadha puasa. Sehingga yang wajib qadha ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ini. Dan orang yang menyusui, orang yang hamil itu seperti orang yang sakit. Keadaannya seperti orang yang sakit. Orang yang sakit itu bagaimana? Dia lemah ketika sakitnya datang. Ketika sakitnya pergi, dia kuat lagi. Seperti itu orang yang hamil, seperti itu juga orang yang menyusui. Ketika kehamilannya tidak ada, maka dia kuat kembali. Ketika dia sedang ada kehamilan, maka dia lemah. Wahnan ala wahn, sebagaimana bahasa Al-Quran, kelemahan di atas kelemahan. Orang yang menyusui juga demikian. Ketika dia sedang menyusui, dia berat, badannya lemah. Tapi ketika selesai tidak menyusui, maka dia menjadi kuat kembali. Sama seperti orang yang sakit. Maka hukumnya mengambil hukumnya orang-orang yang sakit. Dan di antara pendapat, di antara yang menguatkan hal ini adalah tidak adanya hadis dari Nabi Muhammad SAW untuk yang menjelaskan tentang kewajiban membayar fidyah saja bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui. Tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang hamil dan orang yang menyusui itu wajibnya fidyah saja. Tidak ada. Padahal ini masalah yang banyak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau memang wajibnya fidyah saja tanpa qadha, tentunya hal ini sudah masyhur di kalangan para sahabat dan tentunya ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, dan ternyata itu semuanya tidak ada. Sehingga Allah Ta'ala alam, pendapat yang mengatakan wajib qadha saja, ana lihat itu pendapat yang paling kuat dan lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Barakallahu fikum. Dan insya Allah kita masih ada waktu sekitar 3 menit Ustaz. Dan ada penelpon terakhir kali ini dari Abu Danisa di Tangerang Selatan. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Abu Danisa, satu pertanyaan. Ya Ustaz, ana ingin nanya tentang apakah boleh membadal umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Ana sendiri alhamdulillah sudah haji dan sudah umroh. Jadi apakah boleh membadalkan umroh untuk orang tua yang sudah meninggal?
Itu saja Ustadz. Yang melakukan Abu dan Nisa sendiri? Ya, yang melakukan saya sendiri. Ya. Ya, syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Barakallahu fikum barakallah. Ya, jawabannya dibolehkan jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, kita boleh berumrah untuk orang tua kita selama kita sudah pernah umrah atau sudah pernah haji. Ya. Sudah ada dalil yang tegas yang menjelaskan hal itu, ya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar ada sahabatnya yang bertalbiyah, ya, dan menyebutkan syubrumah. Labbaika labbaik Allahumma an syubrumah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang itu, siapakah syubrumah itu? Dia mengatakan, syubrumah itu saudaraku atau kerabatku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kamu sudah berhaji untuk dirimu? Orang tersebut mengatakan belum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, berhajilah untuk dirimu sendiri dahulu, kemudian setelah itu silahkan berhaji untuk syubrumah. Ini menunjukkan ya bahwa umrah itu untuk orang lain dibolehkan, begitu pula haji, ya. Di dalam hadis itu tentang haji dan umrah tentunya sama hukumnya dengan haji, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi Ustaz, syukron wa barakallahu fiik. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita sore hari ini Ustaz. Atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fiikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, maka berakhir sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan tidak lupa kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa pemirsa untuk terus menyaksikan program live interaktif Fatwa TV setiap hari Ahad sampai dengan hari Jumat selama bulan Ramadan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah ini ada live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala live dari studio Fatwa TV Jakarta. Barakallahu fikum. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.